Kali ini kita mau review mobil Suzuki Ignis 2017. Ya, seperti yang kalian lihat di sini, mobil ini udah nggak standar, artinya sudah bisa dibilang full modif ya, bisa dibilang. Mulai dari eksterior, interior semua udah berubah. Karena banyak juga yang nanyain soalnya apa aja modifan yang ada di mobil ini, jadi kita spill aja ya untuk modifikasi yang sudah kita lakukan di sini. Tadi sebelumnya kita coba ambil raw video dulu ya, cinematic video dari depan. Lebih dekat, kalau udah dekat sayangnya banyak celah-celah, banyak kekurangan ya. Nih guys, kita ambil video dulu. Agak lama ya guys, ya udah kita sambil review aja ya. Kita mulai dari eksterior ya. Seperti yang bisa dilihat ini, eksterior sudah menggunakan full body kit ya. Awal mulanya ini adalah menggunakan body kit dari Earth Auto Concept. Itu salah satu konsep modifikasi yang di Cirebon tuh ya. Cuman seiring berjalannya waktu udah saya modifikasi kembali jauh dari Art Auto Concept. Jadi basicnya aja Art Auto Concept. Kenapa kak? Oke, tadi dari Art Auto Concept, kemudian kita modif lanjutan nih. Dari depan dulu nih kita lihat nih. Nih kita lihat di depan sini. Awalnya memang dari Art Auto Concept ya ininya ya. Jadi ada front splitternya itu yang udah agak retak itu. Ini juga udah beberapa kali repair. Sebenarnya dia pasangan ya, add-on gitu modelnya. Jadi depan add-on, tengah sama yang samping itu add-on semua. Cuman ini udah saya paten sih. Terus yang tengah ini juga tambahan nih. Dulu dia untuk pendinginan jadi ada intercooler di sini. Cuma sekarang lagi dicopot. Jadi kondisi mesin memang standar. Kemudian dari depan dulu nih kita pakai frameless, kemudian delete chrome. Di sini delete chrome nih ya guys. Ini pakai stiker delete chrome. Tentu banyak kekurangan kalau udah deket. Kemudian fog lamp pakai billet ice. Ini pakai ini cat sih, dulu stiker buat aksen-aksen aja. Sisanya ini tempat-tempatnya pokoknya kita jadiin delete chrome ya. Saya kurang suka yang chrome gitu. Nah ini kalau ceper-ceperan kita bisa cek cepernya, mungkin nggak terlalu panjang juga sih ya, paling 5 jarian lebih lah. Karena apa? Karena bannya udah saya gedein sih. Jadi ban awalnya itu dia ukuran aslinya kan ring 15 ya. Sebenarnya dia ring 15, cuman ini saya ubah udah nih. Ini menggunakan ring, janganlah sih kak. Ini menggunakan ring 17 dengan profil ban itu 215/45 R17. Fitmentnya turun dengan coilover. Coilover ini juga ya banyak prosesnya ya. Tapi basicnya dulu dari TRT Garage, kemudian saya custom lagi di Semarang di Aji Jaya Per. Velg kita menggunakan, kita udah dekat aja nih. Baru kali ini gue udah dekat soalnya agak kotor ya. Ini Lenso Project D Spec F ini, kalau bisa dilihat ini Spec F ya. Ini ukurannya 17 kali 7,5, lebar 7,5 ya. Kemudian pakai BBK 330 untuk ngepres dan menggunakan spacer yang cukup tebal nih. Spacer bisa dilihat, spacer ini ukuran 3,5 cm. Fitment 2 jari, kita coba cek ini fitment 2 jari. Kenapa? Karena di balik papan ini ya itu ya susah jalannya, jadi kita harus fitmentnya yang masuk akal aja ya, gak usah yang terlalu ceper-ceper, nyangkut soalnya dia buat daily soalnya. Nah ini over fender fiber ya, saya bikin di Jogja begitu, Faris body kit.
Jadi 2 kali sih sebetulnya. Jadi awalnya bikin itu di Semarang ya, bengkel biasa. Cuman hasilnya kurang bagus, dalam arti banyak dempulan di situ sehingga lama kelamaan dia cepat pecah, terutama saat sering dipakai jarak jauh dia ngegasruk gitu ya, jadi gampang pecah gitu. Akhirnya saya custom kembali waktu itu, custom kembali di Jogja. Biaya nanti saya spill ya, pokoknya nanti setiap saya mention modifikasinya saya coba spill biayanya berapa biar gampang. Terus samping ini ada side skirt custom juga, side skirt custom, lalu cover ya, beli online nya cover bisa. Terus ini ada apa namanya, stiker ya, biar nggak kosong, karena di sini kan ya kosong gitu loh, nggak ada apa-apa kan, jadi saya banyakin pasang stiker yang kosong-kosong. Sorry kotor, ini roof rail diitemin semua, atas juga diitemin, ganti sharp fin yang murca-murca aja. Geser ke samping agak ke belakang. Oke, kita lanjut di sini. Jadi dari belakang ini yang paling kelihatan adalah custom spoiler ya. Jadi di belakang ini udah pakai spoiler custom, bikinnya di Semarang. Karena ini ya review. Coba kita buka ya. Cuma ini jadi bagus banget karena dia apa ya? Karena dia full custom. Jadi customisasi ini jadi nggak terlalu ringan sih, tapi sudah pernah saya cetak dan dijual juga. Jadi kalau misalkan berminat, ada yang versi lebih ringan ya, itu harganya nanti saya cantumin di video. Nah ini ketika terbuka seperti ini kurang lebih. Lanjut tadi ke belakang ya, sambil terbuka aja, ini masih berfungsi normal untuk bagasi masih normal, masih bisa pakai buat ini ya, simpen stroller atau apa gitu, masih bisa. Kalau dari belakang ini adalah, nah ini view dari belakang seperti ini lebih kurangnya. Yang udah diubah apa, bumper belakang. Jadi bumper belakang dulu kalau kita beli dari Earth itu dia sudah dapat belakangnya ya, udah ada bawahnya, cuman ini kita modif kembali. Kalau konsep atau apa namanya, referensinya apa sih sebenarnya, referensi dari Mini Cooper ya, kalau kalian pernah lihat itu. Minggir dulu kak, port ya kan kayak gini tuh, knalpot dual exit di tengah gitu kan ya, itu mirip-mirip lah ya. White body ya, ini custom semua, ini custom, belum dicetak, tapi kalau ada yang minat boleh lah kita cetak aja. Dual exit dari Earth Auto Concept udah dapet, cuman saya ubah lagi tailpipe-nya, terus resonatornya itu saya ubah jadi lebih apa ya, lebih gede gitu ya. Minggir, saya tutup dulu. Kemudian stop lamp custom di Surabaya waktu itu, jadi kita kirim stop lampnya, dia custom, lalu kita ambil lagi. Kalau jalan kayak gitu, cuman ya ada pasti kekurangan belakang. Terus pakai frameless plate, delete chrome lagi, logonya kita stikerin, lalu delete wiper. Banyak orang nggak suka nih, tapi menurut gue bagus, lebih clean aja, nggak terlalu terganggu kok kalau di delete. Tuh kondisi seperti itu. Oke, tadi udah di luar ya, eksterior, semoga cukup. Kita sekarang ke interior. Sorry interior agak kotor karena kemarin dari mana tuh, dari pantai belum saya vakum lagi ya. Sorry banget nih, tapi ya seperti kita lihat, kita modifnya tipis-tipis aja. Nih kita dari depan dulu ya. Oke, ini karpet gue dapet endorsean sih waktu itu. Karpet ini ya model gini lah pokoknya, nggak tahu apa namanya, model gitu dapet endorse. Head unit sudah ganti, mobile tag bagus sih, cuman saat ini lagi problem nggak bisa login Google Maps, jadi gue nggak tahu harus gimana. Terus ini apa ini namanya, steering udah saya ganti, kakak
jadi flat bottom ya, flat bottom. Terus saya kasih aksen apa namanya ini, karbon. Kelasan juga udah ganti ya, pakai flosser. Nah gitu ya, suaranya oke. Tengahnya saya kasih ini manual ya, saya coba ininya rusak jadi jelek. Konsol box, nah ini yang paling bagus nih menurut saya sih. Interior yang saya suka ini adalah jok ya, sama steering. Ini dulu kak. Jadi untuk interior ini yang paling haus kak, yang paling kentara adalah di sini. Interiornya sudah dirubah menggunakan jok dari Swift Sport. Jadi OEM nih guys, import saya waktu itu dari Malaysia. Belinya dari orang Medan, Mas siapa waktu itu, Rizal Lubis itu siapa gitu ya. Ke beliau dari saya juga bisa, nanti saya hubungkan. Nih keren banget ya. Apa yang saya suka adalah dia semi bucket. Jadi ini ya, ini kalau pas lagi nikung tuh meluk banget. Terus dia ada airbag. Memang kondisinya second, so ya, tapi ini keren banget menurut saya, jadi tambah sporty ya. Sebenarnya belakang juga ini juga dapat, saya beli set full set, tapi yang belakang belum saya pasang karena memang nggak PNP. Jadi yang belakang ini masih standar. Kalau yang Swift itu dia tengahnya ada. Saya pengen ganti juga sih, saya pengen pasang, tapi harus ke bengkel karena ada yang perlu di custom dudukannya di sini. Ini viewnya di belakang. Nggak terlalu banyak modifikasi, itu aja sih. Kalau di interior paling pakai karpet sudah, tapi memang ini kondisi lagi kotor ya. Jadi itu aja sih modifikasi interior. Mungkin mau denger suara kali ya, karena ini mobil kan udah nggak standar ininya exhaustnya. Jadi dia baru kedengaran suaranya kalau dia idling dengan AC nyala. Ini kita coba kasih lah ya, ASMR lah. Nah ini dia, full size biasa aja. Ini dia, ini posisi dia idling dengan AC nyala otomatis ya. Ya bisa dibilang suaranya agak deep gitu. Fitment 2 jari agak deep ya, masih sama. Ini suaranya lebih dekat kayak gini dia kalau idle suaranya gitu. Kita coba ambil video footage aja ya, barangkali teman-teman nanti pengen kan. Itu agak-agak lama ya idling karena baru dinyalain. Fitmentnya gini, kalau teman-teman suka fitment boleh lah seperti ini, nggak apa-apa. Kita lanjut lagi ya. Tuh dia. Nah itu kayak suara magnetic clutch sih katanya, udah mulai mau harus ganti katanya gitu sih. Nah ini dia kondisi saat dia nyala. Habis ini coba kita nyalain fog lampnya ya, karena banyak yang tanya juga sih kemarin fog lampnya kan pakai AS nih, gimana dia performanya ya. Coba kita nyalain aja ya, kondisi AC nyala. Menurut saya sih udah oke, tinggal fitment aja yang belakang mungkin perlu diperbaiki lagi ya, karena ya itu agak ngangkang. Coba dari belakangnya, kalau dari belakang juga nggak terlalu turun gitu. Nah ini deh, masih agak kecil juga sih. Coba saya nyalain lampunya dulu ya. Lampu menggunakan fog lamp, saya nggak terlalu banyak. Nah ini dia, let's go. Ini pakai fog lamp tuh, bisa dilihat. Saya pun kalau malam kayak gini setelannya. Nah monggo lah dipersepsikan sendiri. Ini terang sih kalau malam, lebih terang daripada lampu standar ya, jamin lebih terang. Nah saya udah buktiin sendiri, lampu standar masih bisa dinyalain, cuman ya baik lagi ya, kita kan mengusung konsep ganteng-gantengan aja, jadi ya mengutamakan kegantengan. Fungsi masih sama, pada case-case tertentu kadang saya nyalain juga headlampnya.
kadang takutnya kesilauan. Sebenarnya udah saya atur nih, ketinggiannya udah pas jadi nggak menyilaukan orang. Let's go. Cukup kali ya, capek juga review so. Udah lah ya.